Tempo dalam episode Satria Madangkara. Kita akan lebih leluasa dengan pakaian seperti ini. Tapi jangan menyesal kalau tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita. Orang-orang itu sebenarnya cuma hormat pada pakaian kita, bukan kita. Mereka takut pada pangkat kita, bukan pada Mantili atau Gutawa. Masih jauh Majapahit dari sini? Sebelum malam mudah-mudahan kita sudah sampai ke Desa Lung. Besoknya kita ke Trowulan dulu, menghadap Raja Majapahit. Baru ke Pamotan. Hiya! Hiya. Tanpa sepengetahuan Mantili dan Gutawa, Brahma dan Harnum juga menanggalkan mahkotanya, berganti dengan pakaian pendekar. Ini mengingatkan masa-masa pengembaraan kita beberapa tahun yang lalu, Kakang Prabu. Terpaksa harus kita lakukan. Aku tidak mau melibatkan Madangkara dalam pertikaian antara Majapahit dengan pihak Pamotan. Kalau Kakang pribadi, sebenarnya lebih memihak pada siapa? Aku terlahir untuk selalu membela kebenaran. Tapi untuk mencari yang benar dalam masalah ini, sulit sekali. Masing-masing merasa dirinya benar, sedang kebenaran harus cuma satu. Itu kenapa Madangkara tidak memihak. Bukannya kita tidak mempunyai pendirian. Dalam sebuah pertikaian, lebih baik kita menjadi juru damai. Itu perbuatan yang paling mulia, aku kira. Brahma Kumbara alias Satria Madangkara keluar halaman bersiul memanggil burung Raja Wali. Raja Wali pun turun. Maka Brahma dan Harnum segera naik ke atas punggung Raja Wali dan terbang. Dan Gutawa pasti sudah sampai di Majapahit. Mudah-mudahan mereka tidak mendapat kesulitan. Iya. Senja itu, Mantili dan Gutawa sudah sampai di Desa Lung. Mereka berdua kini berbincang dengan seorang penduduk bernama Wanoh yang telah dikenalnya beberapa tahun lalu. Keadaan makin gawat, Den. Kemungkinan perang saudara tidak bisa dielakkan lagi. Dulu waktu Raden menginap di sini, desa ini tidak pernah ada prajurit. Sekarang, ada kira-kira 100 orang prajurit Pamotan ditempatkan di sini. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Siapa sebenarnya yang salah? Pihak Pamotankah? Atau Majapahit? Wah, saya tidak tahu, Den. Rakyat kan menurut apa kata raja. Sebab apa saja yang dilakukan raja pasti benar. Raja adalah wakil dewa di dunia. Maka sudah seharusnya apa yang dilakukan oleh raja adalah hanya kebenaran. Seharusnya memang begitu. Tapi zaman sekarang banyak raja yang mengkhianati amanat Dewa Batara. Bahkan mereka merasa dirinya menjadi dewa dan berhak melakukan apa saja yang mereka suka. Saya tidak mengerti itu. Saya rakyat. Tugas saya cuma patuh pada Gusti Prabu. Apapun yang dilakukan oleh beliau, pasti punya tanggung jawabnya sendiri pada Sang Pencipta alam semesta. Malam harinya, Mantili dan Gutawa menginap di rumah Wanoh. Sebelum tidur, mereka mendengar suara kuda mendekat. Patih Gutawa pun lalu mengintip dari celah-celah dinding melihat suasana di luar rumah. Awasi terus, pasti mereka mata-mata. Ya, kita lapor Senopati.
Mereka mencurigai kita. Kita lawan kalau mereka macam-macam. Tapi jangan sampai tindakan kita justru mempersulit tugas negara. Sekedar memberi pelajaran kan boleh. Tidak sampai membunuh. Punggawa-punggawa itu selalu berlebihan dalam menjalankan tugas mereka. Pagi harinya, dengan menunggang kuda, Mantili dan Gotawa melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di batas desa, salah seorang hulu balang menghentikan mereka. Berhenti! Kalian mau kemana? Majapahit. Turun! Kalian tahu bahwa Pamotan sedang bentrokan dengan kekuasaan Majapahit. Artinya, siapa yang sudah memasuki daerah ini dilarang meneruskan ke Majapahit. Kenapa? Kami tidak punya urusan dengan negara kalian. Kami hanya pengembara dari Kulon yang ingin melihat kemajuan negara lain. Kalian jangan mengira saya bodoh. Kalian pasti salah satu utusan dari negeri-negeri di Kulon. Kuda kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Bisa? Perkelahian terpaksa terjadi. Gotawa meladeni hulu balang, sedang Mantili menghadapi 5 orang punggawa. Sementara itu, orang-orang di atas menara hendak melepaskan anak panah. Tetapi dengan cepat, Mantili terbang dan mendarat di atas menara. 2 orang telah jatuh terpelanting terkena tendangan Mantili. Gotawa tidak kalah gesit. Ia meladeni hulu balang yang cukup lumayan ilmunya. Dengan singkat, perkelahian itu bisa diselesaikan. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di hadapan Prabu Wikramawardhana, Gotawa segera menyampaikan maksud kedatangannya. Hamba Pati Gotawa, utusan dari Madangkara, menghaturkan surat untuk Yang Mulia Baginda Prabu. Maaf, kami datang dalam pakaian penyamaran. Aku mengerti sikap rajamu. Memang persoalan Pamotan adalah masalah keluarga. Sangat bijaksana kalau Prabu Brahmakumbara memilih kerajaan Majapahit. Bukan memihak aku atau siapa. Raja bisa berganti, tapi Majapahit tetap Majapahit. Kami mohon pamit, Baginda Prabu. Tentunya kalian juga akan ke Pamotan. Mudah-mudahan selamat. Dan titipkan salamku untuk Prabu Brahmakumbara. Semoga Madangkara tetap aman, makmur, dan sejahtera. Patih, Gotawa, dan Mantili menyembah lalu meninggalkan tempat itu. Aku yakin Wirabumi gagal dalam mencari dukungan dari negeri-negeri di Kulon. Tinggal Beretu Mapel yang masih ragu. Bagaimanapun, kita harus lebih cepat bertindak.